Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien. Industri hijau sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian merupakan bentuk respon pemerintah terhadap isu global dan komitmen dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon yang terintegrasi ke dalam RPJMN 2020-2024 dalam bentuk Indonesia Low Carbon Development Initiative atau LCDI. Melalui industri hijau juga dapat membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan pemerintah melalui peraturan presiden. Saat ini, industri hijau sudah menjadi tuntutan pasar seiring dengan semakin tingginya kepedulian pasar akan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Secara bertahap dan pasti, transformasi menuju industri hijau merupakan suatu keharusan guna meningkatkan daya saing industri baik di pasar nasional maupun internasional. Adapun proses produksi industri hijau ditandai dengan 1. Tata letak pabrik yang efektif dan efisien. 2. Pemilihan bahan baku yang selektif. 3. Mengoptimalkan rasio bahan baku dan mengurangi produk reject. 4. Mengoptimalkan konsumsi energi spesifik. 5. Mengoptimalkan konsumsi air spesifik. 6. Mengoptimalkan kinerja peralatan. 7. Modifikasi teknologi peralatan atau mengganti dengan mesin yang lebih efisien. 8. Menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu produk. 9. Penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang. 10. Memenuhi kualifikasi pengolahan limbah. 11. Pemanfaatan limbah yang masih dapat digunakan. 12. Menurunkan emisi gas rumah kaca. 13. Manajemen perusahaan yang menerapkan kebijakan dan organisasi industri hijau. Dalam mewujudkan industri hijau, terdapat 2 strategi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau melalui beberapa program, antara lain Penghargaan Industri Hijau telah dimulai sejak tahun 2010 sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan industri manufaktur yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dan sebagai wadah untuk menyiapkan industri dalam mengimplementasikan standar industri hijau. Sertifikasi industri hijau merupakan proses penilaian kesesuaian dengan menggunakan standar industri hijau sebagai acuannya dan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi industri hijau. Pengembangan sirkular ekonomi di sektor industri bertujuan untuk menggantikan prinsip linier ekonomi. Diharapkan ke depannya, industri kita dapat menerapkan prinsip sirkular ekonomi dalam proses produksinya. Untuk mempercepat terwujudnya industri hijau nasional, terdapat program-program penting yang terus dikembangkan Pusat Industri Hijau. Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, percepatan pembangunan industri hijau sudah menjadi keharusan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta sebagai langkah konkret menuju net zero emission tahun 2060. Salam hijau.
Populasi masyarakat yang bertumbuh menjadi bagian dari laju perkembangan peradaban. Tuntutan pemenuhan kebutuhan harian linier dengan tuntutan produktivitas industri akan ketersediaan aneka barang di segala bidang. Industrialisasi memberi manfaat bukan berarti tanpa konsekuensi, terutama dampak terhadap lingkungan, tempat pijakan, keberlanjutan hidup di masa yang akan datang. Pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menjadi isu utama yang disadari oleh masyarakat global, dan Indonesia menjadi bagian dalam menjaga kelestarian alam dunia. Khususnya di sektor industri, Indonesia berkomitmen dalam upaya tercapainya tujuan pengembangan industri hijau yang berkelanjutan. Industri yang dimaksud adalah industri yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas produksinya dalam menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah sinergi antara pemerintah dengan para pelaku industri untuk menyelaraskan pembangunan industri dan kelestarian lingkungan. Melalui Standar Industri Hijau, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri menerapkan prinsip industri yang mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing, hingga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Adapun persyaratan permohonan sertifikasi industri hijau adalah: Standar industri hijau terdiri dari persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Hingga tahun 2021, Menteri Perindustrian telah menetapkan sebanyak 28 komoditi standar industri hijau. Serta telah menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau untuk melakukan proses audit industri hijau yang mengacu kepada Permen-Perin nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Dengan skema sertifikasi industri hijau yang telah didukung dengan infrastruktur industri hijau seperti SIH, LSIH, auditor industri hijau, tim penilai, dan pengawas LSIH, serta peraturan pendukung, diharapkan pelaku industri dapat berpartisipasi dan berkomitmen untuk menerapkan standar industri hijau. Hingga perusahaan industri mendapatkan sertifikat industri hijau dan menggunakan logo industri hijau pada kemasan produk, kartu nama, kop surat perusahaan, dan bendera yang akan menjadi penanda perusahaan dalam berpartisipasi terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan untuk hidup yang lebih baik di masa mendatang. Nah, apa yang kami di dalam Arwana ini bisa kami kembalikan menjadi contoh untuk bangsa dan negara. Bukan saja cuma bisa mengambil, tapi bagaimana kami kembalikan dan bisa memberikan kontribusi. Sebenarnya ini adalah transparansi untuk mendidik dan membina SDM kami. Nah, dengan mengikuti industri hijau ini, mindset daripada SDM itu mereka akan sangat peduli bagaimana hal-hal yang terkecil. Ya, bukan saja kita memproduksi, tetapi bagaimana kita mengolah limbah-limbah sampai tidak boleh ada yang keluar. Salam hijau. Kementerian Perindustrian memiliki visi pembangunan industri nasional
menjadikan Indonesia menjadi negara industri tangguh tahun 2035. Mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaulat, industri yang maju dan berdaya saing, dan berkeadilan dan inklusif, serta yang berbasis inovasi dan teknologi. BPPI yang bertransformasi menjadi Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri adalah motor penggerak dalam penguatan industri dengan menjalankan tupoksi. Standarisasi industri, pengawasan standarisasi industri, perumusan kebijakan jasa industri, penguatan industri hijau, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan industri 4.0. Diperkuat dengan 4 pusat dan sekretariat dan didukung oleh 11 balai besar, 11 barisan industri, balai pengembangan produk dan standarisasi industri, dan balai sertifikasi industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta, Balai Besar Industri Agro Bogor, Balai Besar Tekstil Bandung, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung, Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung, Balai Besar Keramik Bandung, Balai Besar Logam dan Mesin Bandung, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Barisan Industri Banda Aceh, Barisan Industri Medan, Barisan Industri Padang, Barisan Industri Palembang, Barisan Industri Bandar Lampung, Barisan Industri Surabaya, Barisan Industri Pontianak, Barisan Industri Banjarbaru, Barisan Industri Samarinda, Barisan Industri Manado, Barisan Industri Ambon, Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru, Balai Sertifikasi Industri Jakarta. Dengan transformasi BPPI menjadi BSKJI, maka bidang standarisasi menjadi salah satu fokus prioritas program pembangunan industri di Kementerian Perindustrian. Standar hebat, Indonesia kuat. Saya Doni Purnomo, Deputi Bidang Akreditasi Badan Standarisasi Nasional dan Sekretaris Komite Akreditasi Nasional, sangat menyambut gembira tentunya transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian menjadi Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri. Transformasi ini diharapkan ke depannya meningkatkan kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan juga Badan Standarisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional. Penetapan SNI dan kemudian juga akreditasi akan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemajuan industri Indonesia yang tentunya akan berkontribusi secara optimal kepada peningkatan daya saing dan ekonomi nasional. Saya Jennifer Herianto, CEO dari PT Sentral Kreasi Kencana atau biasa disebut SKK Jewels. Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin sangat baik dengan BSKJI. BSKJI menurut kami memegang peranan sangat penting dalam standarisasi kesesuaian seperti dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan juga pemanfaatan teknologi. Harapan kami ke depannya, khususnya di industri perhiasan emas, BSKJI dapat meningkatkan teknologi terbaru sesuai dengan tren internasional dan juga memperbanyak fasilitas uji lab sehingga dapat tersedia di seluruh kota besar di Indonesia. Terima kasih. Saya Yuli Gantara, Kabupaten Teknik Bagi Indonesia, menyampaikan apresiasi atas dukungan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian industri nasional. Melalui standarisasi dan optimalisasi teknologi, membantu kami dalam penguasaan teknologi bagi kompetensi sumber daya manusia industri nasional. Standar hebat, Indonesia kuat.
Pemerolehan sertifikat industri hijau merupakan suatu kebanggaan untuk kami, PT Semindo Gemilang Tbk, produsen semen merah putih. Kami berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang telah menyelenggarakan acara ini, dan stakeholder kami yang telah mendukung upaya kami untuk menjadi industri hijau. Kami berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan kepada masyarakat dan lingkungan di mana kami berada. Kami telah melakukan berbagai macam inisiatif seperti rehabilitasi area pertambangan, mengurangi emisi karbon, pemanfaatan teknologi, efisiensi energi dalam proses produksi, penggunaan alat-alat transportasi yang lebih ramah lingkungan, sampai dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan. Kami akan terus berinovasi dan tidak hanya berhenti pada sertifikasi industri hijau ini. Kami berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk our future generation dan akan terus memberikan kontribusi yang nyata dalam Sustainable Development Goals. Ayo bersama-sama menciptakan Indonesia yang hijau dan lestari. Salam hijau dari Semen Merah Putih, fondasi yang kuat masa depan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Semen Tonasa saat ini telah mendapatkan sertifikasi industri hijau dan berkomitmen terus mempertahankan sertifikasi tersebut karena dapat mendorong terciptanya proses produksi yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Winardi, Direktur Operasi PT Semen Tonasa. Terima kasih, salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Saya Yunistianingrum, Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kujang. Penerapan standar industri hijau di PT Pupuk Kujang telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seluruh aspek dan kriteria dalam standar industri hijau telah memberi dampak positif terhadap efisiensi proses produksi, reputasi, brand image perusahaan kami, memperluas pangsa pasar, hingga memberi kami kesempatan untuk terus dapat melakukan continuous improvement. Selain itu, standar yang ada dalam SIH telah menjadi guideline atau acuan bagi kami untuk menerapkan proses produksi yang efisien, serta memacu kami untuk terus berinovasi hingga dicapai kondisi operasi yang optimal. Tentunya, ketika pabrik kami dapat beroperasi dengan efisien dan optimal, terjadi penurunan biaya operasional yang pada akhirnya memudahkan perusahaan kami untuk bersaing di pasar global. Pada akhirnya, implementasi standar industri hijau telah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan kami. Kiranya hal ini dapat menjadi motivasi bagi industri-industri lain untuk ikut serta dalam menerapkan praktek industri hijau sesuai dengan arah pembangunan industri nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lawrence, selaku Operation Director, mewakili PT Asri Pancawarna. Kami ingin memberikan semangat untuk industri hijau. Saatnya kita semua selaras dan menjadi bagian dari tujuan menuju pembangunan industri berkelanjutan. Kami merasa bangga menjadi pabrik keramik homogeneous steel pertama yang menerapkan standar industri hijau dengan menggunakan standar revisi terbaru. PT Asri Pancawarna akan berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, penggunaan bahan baku dan energi yang ramah lingkungan, serta terbarukan. Tetap semangat dan salam hijau. Paradise Batik menjadi penerima sertifikat industri hijau pertama sektor industri produsen batik dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ini menjadi kabar gembira bagi seluruh pelaku industri batik, sekaligus momentum penting untuk membuktikan bahwa industri batik bisa menjadi industri yang ramah lingkungan. Sertifikat industri hijau sangat bermanfaat bagi kami selaku pelaku industri batik, karena standar dan sertifikasi industri hijau bukan hanya tentang limbah output proses produksi, tetapi juga upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan selaras dengan kelestarian lingkungan.
Harapan Paredes Batik ke depan seperti tagline Paredes Batik yaitu melestarikan warisan budaya bangsa, merawat keindahan pesona Indonesia. Kami berharap Paredes Batik menjadi perusahaan yang berkelanjutan untuk terus melestarikan warisan wastra Nusantara berupa batik dengan tetap berkomitmen merawat kelestarian lingkungan untuk mempersembahkan produk terbaik dan berkualitas. PT Fajar Surya Wisesa Tbk atau yang biasa dikenal sebagai Fajar Paper adalah produsen kertas kemasan dengan kapasitas produksi sebesar 1,3 juta ton per tahun. Dalam rangka menerapkan prinsip industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan atau green industry, Fajar Paper terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan mitigasi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan listrik, maupun efisiensi lainnya di dalam proses produksi. Pada tahun 2021, Fajar Paper telah memulai upaya untuk konservasi energi dengan menggunakan biogas sebagai salah satu energi terbarukan. Biogas didapatkan dari hasil samping pengolahan air sisa hasil produksi melalui sistem anaerobik. Biogas digunakan sebagai bahan bakar unit pembangkit listrik sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Fajar Paper juga mengoperasikan 2 unit insenerator yang dapat memproses sekitar 125.000 ton sampah padat serta menghasilkan uap panas sebesar 190.000 ton yang selanjutnya digunakan dalam proses pengeringan kertas. Proses yang telah didaftar pada Clean Development Program atau CDM ini mengurangi sekitar 45.000 ton gas karbon dioksida dengan mencegah pembentukan gas metana dari pembakaran bahan bakar fosil. Implementasi industri yang ramah lingkungan dalam kegiatan proses produksi Fajar Paper merupakan tantangan sekaligus keuntungan kompetitif dalam perdagangan domestik dan ekspor yang menjadikan Fajar Paper sebagai industri kertas yang berpedoman pada prinsip ramah lingkungan. Indonesia Motor Manufacturing aktif dan berinisiatif untuk melakukan efisiensi proses produksi dan penghematan sumber daya sebagai langkah konkret untuk mengurangi dampak climate change dan mendorong penerapan 5R di setiap area kerja. Contoh hasil capaian tahun ini, penurunan energi 7,4% yang akan terus kami tingkatkan dengan instalasi solar panel. Industri hijau adalah langkah yang tepat dan penting untuk mencapai dekarbonisasi menuju Indonesia emas yang gilang gemilang. Yamaha, semakin di depan, let's go pilot! Kami PT Mayora Indah Jatah K2 telah berupaya menjalankan sertifikasi industri hijau dengan implementasi energi baru terbarukan, inovasi teknologi proses, CSR, serta program 4R. Program ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi dan air, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta dapat meningkatkan efisiensi produksi. Komitmen dan optimalisasi biaya menjadi tantangan yang berhasil kami lewati untuk mencapai sertifikasi industri hijau. Salam hijau! Saya Arihanto sebagai Operational Manager di PT Sunan Rubber. Dan saya Dwi Sutrisno, Operational Manager dari PT Hevia MK2. Kami adalah industri yang bergerak di bidang agribisnis, yaitu pengolahan karet alam menjadi kram rubber, yang mana di dalam kegiatan proses kami tentunya menggunakan sumber daya, baik itu bahan baku, energi listrik, air, dan juga menghasilkan limbah dan emisi. Dengan adanya program dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian guna pengembangan industri hijau yang berkelanjutan, tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam peran mendukung kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami melalui sertifikasi industri hijau bertekad untuk mewujudkan industri hijau sebagai budaya kerja bagi seluruh sumber daya manusia,
dengan melakukan proses produksi melalui produksi bersih, penerapan prinsip industri hijau dengan pelaksanaan efisiensi bahan baku, energi, air, pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan penerapan 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan recovery. Tentunya, manfaat yang didapat bukan hanya mendukung kelestarian lingkungan, namun juga menguatkan daya saing perusahaan baik di nasional maupun internasional. Salam hijau! Kami di Aqua Klaten menerapkan sirkular air, energi, sampah, dan packaging sebagai upaya nyata mewujudkan industri hijau. Implementasi ini berdampak pada penghematan biaya sekaligus menaikkan intensitas kelestarian lingkungan. Merubah mindset semua karyawan agar budaya hijau bisa muncul adalah tantangan terbesar kami. Di samping ketersediaan teknologi terapan yang support industri hijau masih terbatas. Salam hijau dari Klaten. Kami, PT Kota Epistama Ciherang, tidak hanya selalu mengedepankan dalam segi bisnis, tetapi kami berkomitmen untuk selalu menjaga lingkungan dan sosial. Salam hijau. Upaya PT KHTEK untuk mempertahankan industri hijau adalah dengan membentuk tim yang solid, menggunakan mesin dengan teknologi yang baru yang hemat air, hemat energi, dan juga efisiensi tinggi. Dampak positif bagi kami adalah naiknya image perusahaan dan awareness untuk penerapan prinsip dan aspek industri hijau. Tantangan terbesar bagi kami sebagai perusahaan besar adalah investasi yang cukup besar untuk mengejar standar yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Nama saya Surahman Oktav Wiranto sebagai Factory Manager PT Asai Masulan Glass DBK untuk divisi Otomotif dan General Division. Perusahaan kami mengambil sertifikat industri hijau adalah karena kami melihat adanya beberapa keuntungan jika kami memperoleh sertifikat ini, seperti pengurangan insentif pajak, penghematan biaya operasi, hingga adanya jaminan bahwa produk kami adalah produk yang ramah lingkungan. Melihat keuntungan-keuntungan tersebut, kami pun melakukan berbagai upaya untuk berhasil mendapatkan sertifikat ini, mulai dari berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti BIMTEK, melakukan benchmark perusahaan, hingga upaya berkonsultasi dengan pihak terkait. Dalam proses sertifikasi, kami menghadapi beberapa tantangan, terutama persyaratan teknis yang ketat. Pada tanggal 4 hingga 7 Juli yang lalu, kami telah mendapat audit dari Balai Besar Keramik dan mendapat sertifikat untuk kaca pengaman yang keras. Depan, kami bertekad untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kami sesuai dengan persyaratan teknis industri hijau untuk produk kaca pengaman berlapis dan keras. Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Mulia Glass sebagai perusahaan industri kaca lembaran yang dalam proses produksi telah memenuhi standar industri hijau. Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PT Perkebunan Nusantara 3, Kebun Gunung Para, telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau melalui program sertifikasi industri hijau dalam berproduksi, sehingga efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan peralatan yang hemat energi. Salam hijau. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien. Industri hijau sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian merupakan bentuk respon pemerintah terhadap isu global dan komitmen dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon yang terintegrasi ke dalam RPJMN 2020-2024 dalam bentuk Indonesia Low Carbon Development Initiative atau LCDI. Melalui industri hijau juga dapat membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan pemerintah melalui peraturan presiden.
Saat ini, industri hijau sudah menjadi tuntutan pasar seiring dengan semakin tingginya kepedulian pasar akan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Secara bertahap dan pasti, transformasi menuju industri hijau merupakan suatu keharusan guna meningkatkan daya saing industri baik di pasar nasional maupun internasional. Adapun proses produksi industri hijau ditandai dengan 1. Tata letak pabrik yang efektif dan efisien. 2. Pemilihan bahan baku yang selektif. 3. Mengoptimalkan rasio bahan baku dan mengurangi produk reject. 4. Mengoptimalkan konsumsi energi spesifik. 5. Mengoptimalkan konsumsi air spesifik. 6. Mengoptimalkan kinerja peralatan. 7. Modifikasi teknologi peralatan atau mengganti dengan mesin yang lebih efisien. 8. Menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu produk. 9. Penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang. 10. Memenuhi kualifikasi pengolahan limbah. 11. Pemanfaatan limbah yang masih dapat digunakan. 12. Menurunkan emisi gas rumah kaca. 13. Manajemen perusahaan yang menerapkan kebijakan dan organisasi industri hijau. Dalam mewujudkan industri hijau, terdapat 2 strategi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau melalui beberapa program, antara lain Penghargaan Industri Hijau telah dimulai sejak tahun 2010 sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan industri manufaktur yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dan sebagai wadah untuk menyiapkan industri dalam mengimplementasikan standar industri hijau. Sertifikasi industri hijau merupakan proses penilaian kesesuaian dengan menggunakan standar industri hijau sebagai acuannya dan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi industri hijau. Pengembangan sirkular ekonomi di sektor industri bertujuan untuk menggantikan prinsip linier ekonomi. Diharapkan ke depannya, industri kita dapat menerapkan prinsip sirkular ekonomi dalam proses produksinya. Untuk mempercepat terwujudnya industri hijau nasional, terdapat program-program penting yang terus dikembangkan Pusat Industri Hijau. Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, percepatan pembangunan industri hijau sudah menjadi keharusan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta sebagai langkah konkret menuju net zero emission tahun 2060. Salam hijau. Populasi masyarakat yang bertumbuh menjadi bagian dari laju perkembangan peradaban. Tuntutan pemenuhan kebutuhan harian linier dengan tuntutan produktivitas industri akan ketersediaan aneka barang di segala bidang. Industrialisasi memberi manfaat bukan berarti tanpa konsekuensi, terutama dampak terhadap lingkungan, tempat pijakan, keberlanjutan hidup di masa yang akan datang. Pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menjadi isu utama yang disadari oleh masyarakat global, dan Indonesia menjadi bagian dalam menjaga kelestarian alam dunia. Khususnya di sektor industri, Indonesia
berkomitmen dalam upaya tercapainya tujuan pengembangan industri hijau yang berkelanjutan. Industri yang dimaksud adalah industri yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas produksinya dalam menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah sinergi antara pemerintah dengan para pelaku industri untuk menyelaraskan pembangunan industri dan kelestarian lingkungan. Melalui Standar Industri Hijau, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri menerapkan prinsip industri yang mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing, hingga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Adapun persyaratan permohonan sertifikasi industri hijau adalah Standar Industri Hijau terdiri dari persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Hingga tahun 2021, Menteri Perindustrian telah menetapkan sebanyak 28 komoditi standar industri hijau. Serta telah menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau untuk melakukan proses audit industri hijau yang mengacu kepada Permen Perin nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Dengan skema sertifikasi industri hijau yang telah didukung dengan infrastruktur industri hijau seperti SIH, LSIH, auditor industri hijau, tim penilai, dan pengawas LSIH, serta peraturan pendukung, diharapkan pelaku industri dapat berpartisipasi dan berkomitmen untuk menerapkan standar industri hijau. Hingga perusahaan industri mendapatkan sertifikat industri hijau dan menggunakan logo industri hijau pada kemasan produk, kartu nama, kop surat perusahaan, dan bendera yang akan menjadi penanda perusahaan dalam berpartisipasi terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan untuk hidup yang lebih baik di masa mendatang. Nah, apa yang kami di dalam arwana ini bisa kami kembalikan menjadi contoh untuk bangsa dan negara. Bukan saja cuma bisa mengambil, tapi bagaimana kami kembalikan dan bisa memberikan kontribusi. Sebenarnya ini adalah transparansi untuk mendidik dan membina SDM kami. Nah, dengan mengikuti industri hijau ini, mindset daripada SDM itu mereka akan sangat peduli bagaimana hal-hal yang terkecil. Ya, bukan saja kita memproduksi, tetapi bagaimana kita mengolah limbah-limbah sampai tidak boleh ada yang keluar. Salam hijau. Kementerian Perindustrian memiliki visi pembangunan industri nasional, menjadikan Indonesia menjadi negara industri tangguh tahun 2035. Mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaulat, industri yang maju dan berdaya saing, dan berkeadilan dan inklusif, serta yang berbasis inovasi dan teknologi. BPPI yang bertransformasi menjadi Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri adalah motor penggerak dalam penguatan industri dengan menjalankan tupoksi. Standarisasi industri, pengawasan standarisasi industri, perumusan kebijakan jasa industri, penguatan industri hijau, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan industri 4.0.
diperkuat dengan 4 pusat dan sekretariat, dan didukung oleh 11 balai besar, 11 barisan industri, balai pengembangan produk dan standarisasi industri, dan balai sertifikasi industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta, Balai Besar Industri Agro Bogor, Balai Besar Tekstil Bandung, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung, Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung, Balai Besar Keramik Bandung, Balai Besar Logam dan Mesin Bandung, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Baristan Industri Banda Aceh, Baristan Industri Medan, Baristan Industri Padang, Baristan Industri Palembang, Baristan Industri Bandar Lampung, Baristan Industri Surabaya, Baristan Industri Pontianak, Baristan Industri Banjar. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin berbahagia. Sesaat lagi acara kita akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian menempati tempat duduk yang telah disediakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Alam adalah jantung agar bumi tetap hidup. Dahulu semuanya tampak baik-baik saja, tapi semuanya berubah saat ketidakpedulian manusia merajalela di dunia. Hanya ada satu cara, jadilah orang yang bisa menjaga bumi tetap hidup. Menjadi sosok kesatria-kesatria pelestari lingkungan untuk bumi yang terjaga dengan alamnya.
berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan welcome dance dari juara 1 Indonesia Mencari Bakat 2021 Ksatria IMB. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakilkan oleh staf ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Bapak Andi Rizaldi. Yang kami hormati, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para penerima penghargaan industri hijau, serta para tamu undangan, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fuji Lestari. Senang sekali bisa hadir tentunya menemani Bapak dan Ibu pada acara di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat datang dalam acara penganugerahan penghargaan industri hijau Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, laporan Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Industri Hijau, Bapak Herman Supriyadi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang iklim usaha dan investasi Bapak Andi Rizaldi. Yang kami hormati dan kami banggakan para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perindustrian dan para staf khusus Menteri Perindustrian, kemudian para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian dan para pimpinan Satuan Kerja Teknis Kementerian Perindustrian, para pejabat tinggi kementerian dan lembaga atau yang mewakili, dan yang saya hormati para pimpinan industri penerima penghargaan industri hijau dan sertifikat industri hijau ataupun yang mewakili, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahannya serta karunia-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penganugerahan penghargaan industri hijau tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penghargaan industri hijau tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Perindustrian telah mengembangkan program yang mendorong industri nasional untuk menerapkan industri hijau melalui perbaikan efisiensi, efektivitas produksi industri. Kebijakan industri hijau ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Di antaranya adalah mendukung pelaksanaan efisiensi sumber daya bahan baku, sumber daya energi, sumber daya air,
mendorong transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan, peningkatan dan inovasi teknologi, pengendalian dan pengelolaan bahan kimia dan limbah, serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Standarisasi dan penghargaan industri hijau ini merupakan salah satu inisiatif kunci untuk penguatan dan percepatan penerapan industri hijau. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, standar industri hijau merupakan pedoman bagi perusahaan industri untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dalam proses produksinya, yang mana hingga tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 34 standar industri hijau, dan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 ini sebanyak 111 perusahaan telah mengajukan permohonan untuk disertifikasi industri hijau, di mana 108 perusahaan diantaranya difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan disertifikasi oleh sejumlah 14 lembaga sertifikasi industri hijau. Nah, permohonan sertifikasi pada tahun 2022 ini berjumlah 37 perusahaan industri yang seluruh pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Sekyu Pusat Industri Hijau tentu saja. Dan sejumlah 26 perusahaan atau sekitar 70,3% diantaranya telah memenuhi standar industri hijau. Dan pada hari ini tentu Bapak Ibu sekalian akan menerima baik piala maupun sertifikatnya. Dengan demikian, sejak dilaksanakannya sertifikasi industri hijau pada tahun 2017 sampai tahun 2022 ini, total perusahaan industri yang memperoleh sertifikat industri hijau ini mencapai 70 perusahaan. Dan kedepannya Bapak Ibu sekalian diharapkan lebih banyak lagi perusahaan industri tentu saja bisa ikut serta untuk memenuhi standar industri hijau. Bapak Ibu yang kami hormati, kinerja Kementerian Perindustrian lainnya yang juga terukur, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan tentu saja adalah program penghargaan industri hijau. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2010, Bapak Ibu sekalian. Di mana total penerimaan penghargaan industri hijau hingga tahun 2022 mencapai 1.187 perusahaan industri. Kepesertaan program penghargaan industri hijau tahun ini diikuti oleh 107 perusahaan industri dengan kategori industri besar dan kecil tentu saja. Mayoritas kepesertaan penghargaan industri hijau sebesar 68% merupakan industri binaan Direktorat Industri Agro, selanjutnya industri binaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil sebesar 21%, dan 11% lainnya merupakan binaan Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Penilaian penghargaan industri hijau ini diberikan berdasarkan aspek produksi, kinerja pengelolaan limbah dan emisi, serta manajemen perusahaan. Nah, berdasarkan penilaian tersebut, terdapat 67 perusahaan industri yang mendapatkan kualifikasi penilaian tertinggi, yaitu level 5, lalu diikuti oleh 27 perusahaan industri yang mendapat level 4. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berdasarkan data perusahaan industri peserta penghargaan tahun 2022, apabila nantinya seluruh industri besar dan menengah menerapkan industri hijau ini, maka potensi penghematan energi diperkirakan akan mencapai 30.921 terajoule atau setara dengan 9,8 triliun rupiah. Dan potensi transisi menuju energi baru terbarukan sebesar 316.519 terajoule yang diperoleh melalui penggunaan panel surya, biomasa, juga pemanfaatan limbah sebagai substitusi bahan bakar. Nah, potensi penghematan air mencapai 8.335
juta meter kubik atau setara dengan 20 triliun rupiah yang diperoleh melalui upaya efisiensi air dan penggunaan air daur ulang dalam proses produksinya. Penerapan 4R yang meliputi penghematan penggunaan bahan baku, pemanfaatan limbah sebagai substitusi bahan baku, penggunaan kembali air sisa proses produksi dan air daur ulang, penggunaan kembali kemasan bekas, serta pemanfaatan limbah sebagai substitusi energi. Perusahaan industri penerima penghargaan juga telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dengan upaya untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca ini diperkirakan hingga 7.558 juta ton CO2 ekuivalen. Pemenuhan standar manajemen dan standar produksi dilakukan sekaligus sebagai pemenuhan penghargaan industri hijau ini. Nah, gas rumah kaca diperkirakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia terus dilakukan ini agar penerapan industri hijau di perusahaan industri nantinya dapat dilakukan pada setiap aspek. Pelaksanaan CSR yang mempunyai dampak berkelanjutan menjadi bukti bahwa perusahaan industri juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada tahun 2022 ini kami mencoba melakukan terobosan sebagai salah satu upaya penguatan dan percepatan penerapan industri hijau. Yang pertama adalah bahwa pada tahun ini semua proses pendaftaran, penilaian dan sanggahan penghargaan industri hijau ini dilakukan melalui sistem informasi industri nasional atau biasa disingkat dengan SIINAS. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta sesuai dengan perkembangan di era digitalisasi. Yang kedua, penganugerahan tahun ini dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori kinerja terbaik yang akan diberikan kepada 61 perusahaan industri yang telah memenuhi standar industri hijau serta berhasil mempertahankan konsistensi penerapan industri hijau setiap tahunnya melalui pelaksanaan surveillance. Kategori yang kedua adalah kategori level 5 yang akan diberikan kepada 67 perusahaan industri dengan kategori melakukan upaya penerapan industri hijau level 5. Nah, berdasarkan 2 kategori tersebut, maka secara total penganugerahan ini akan diberikan kepada 128 perusahaan industri. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, sekian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan hari ini. Kami mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan industri nasional dan selaras dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup serta berdampak positif bagi masyarakat. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam hijau, salam 4P, Profit, People, Planet, dan Prosperity. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia,
Penganugerahan penghargaan industri hijau merupakan apresiasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bagi perusahaan industri yang telah mewujudkan industri hijau secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya pemberian penghargaan kinerja terbaik penerapan industri hijau sektor industri kecil, menengah, dan aneka yang akan diberikan oleh staf ahli menteri bidang iklim usaha dan investasi. Mohon berkenan kepada Bapak Andi Rizaldi untuk naik ke atas panggung didampingi oleh Kepala Pusat Industri Hijau Bapak Herman Supriyadi. Penerima penghargaan diberikan kepada Paradise Batik, terima kasih kepada Bapak Andi Rizaldi. Mohon berkenan kembali ke tempat duduk. Dan kepada Bapak Herman, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan penghargaan kinerja terbaik penerapan industri hijau, sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil yang akan diberikan oleh PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Kepada Bapak Ignatius Warsito, kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Penerima penghargaan diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Semen Tonasa, PT Pupuk Kujang, PT Arwana Nuansa Keramik, PT Semen Gresik, PT Indosemen Tunggal Perkasa Tbk Pabrik Citerep, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Pabrik Palimanan, PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk Pabrik Tarjun, PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap, PT Solusi Bangun Andalas Aceh, PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Narogong, kepada Bapak dan Ibu, kami mohon berkenan untuk berfoto terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada para penerima penghargaan. Kami persilakan kembali ke tempat.
kepada Bapak Ignatius Warsito dan Bapak Herman kami mohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan PT Pupuk Sriwijaya. PT Semen Indonesia. PT KHTEX. PT Sinar Karya Duta Abadi Plan Mojokerto. PT Sinar Karya Duta Abadi Plan Gresik. PT Arwana Citra Mulia Tbk. PT Arwana Anugrah Keramik. PT Indako Warna Dunia. PT Pabrik Cat dan Tinta Pasifik. PT Semen Padang. PT Solusi Bangun Indonesia Tuban. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon berkenan untuk berfoto terlebih dahulu. Para penerima penghargaan kami ucapkan terima kasih dan kami mohon kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan kepada Bapak Ignatius dan juga Pak Herman, mohon tetap di tempat terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan PT Asahimas Flat Glass Tbk Plan Cikampek Komoditi Kaca Lembaran. PT Asahimas Flat Glass Tbk Automotive Glass Komoditi Kaca Pengaman Diperkeras. PT Mulia Glass Float Division Komoditi Kaca Lembaran. PT Mulia Glass Safety Division Komoditi Kaca Pengaman Diperkeras. PT Cemindo Gemilang. PT Avia Avian Tbk. PT Petrokimia Gresik. PT Semen Batu Raja Plan 2. PT ASI Pancawarna. PT Sinar Jaya Plastindo. PT Citra Warna Abadi.
kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat yang sudah disediakan untuk para penerima penghargaan, Bapak Herman dan juga Bapak Ignatius Tawartius. Kami mohon tetap di tempat. Penerima penghargaan Industri Hijau level 5 sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil diberikan kepada PT Selalu Cinta Indonesia. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. PT Chandra Asri Petrochemical Site Office Pulau Ampel. PT Pancaprima Eka Brothers. PT Adis Dimensions Footwear. PT Chandra Asri Petrochemical Site Office Ciwandan. PT Asahimas Chemical. PT Syngenta Indonesia. PT Nippon Sokubai Indonesia. PT Trisula Textile Industries. PT Pan Brothers Tbk Boyolali. PT Prima Sejati Sejahtera. Untuk Bapak dan Ibu, kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan. Kami mohon untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Dirjen EKFT. Kami mohon berkenan kembali ke tempat duduk. Dan untuk Bapak Herman, kami mohon tetap berdiri di tempat karena akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan selanjutnya. Penyerahan penghargaan kinerja terbaik penerapan industri hijau, sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika yang akan diberikan oleh staf ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi. Kami mengundang Bapak Andi Rizaldi untuk berkenan naik ke atas panggung. Penerima penghargaan diberikan kepada PT Krakatau Posko. Mohon maaf, kami berikan kepada PT Rekadaya Multi Adiprima. Berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penerima penghargaan Industri Hijau level 5, sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika diberikan kepada PT Krakatau Posko, PT Astra Daihatsu Motor Assembly Plant,
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Factory Jakarta, PT Smelting, PT Krakatau Steel Persero Tbk, Kepada Bapak Ibu penerima penghargaan, kami mohon berkenan untuk berfoto terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan dan kami persilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada staf ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi, kepada Bapak Andi Rizaldi kami mohon untuk kembali ke tempat duduk. Dan kepada Bapak Herman kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, penyerahan penghargaan kinerja terbaik penerapan industri hijau, sektor industri agro, yang akan diberikan oleh Dirjen Industri Agro. Kepada Bapak Putu Juli Ardika, kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Penghargaan diberikan kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, PT Sunan Rubber, PT Frisian Flag Indonesia Pasar Rebo, PT Sari Husada Generasi Mahardika, PT Pinago Utama CRF, PT Tirta Investama Ciherang, PT Tirta Fresindo Cianjur, PT Aqua Golden Mississippi Mekarsari, PT Remco Rubber Indonesia, PT Jambi Waras Jambi, PT Hevea MK2, PT Kirana Permata. Bapak dan Ibu, kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih untuk penerima penghargaan. Kami persilakan kembali ke tempat duduk dan kami mohon untuk Bapak Putu dan juga Bapak Herman mohon tetap di atas panggung. Pemberian penghargaan dilanjutkan
PT Mayora Indah Tbk, Pabrik Jatake 2, PT Tirta Investama, Pabrik Mambal, PT Oki Pulp and Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang, PT Fajar Surya Wisesa, PT PN3 PPK Gunung Para, PT Tirta Investama Pabrik Klaten, PT Indolakto Jakarta, PT Tirta Investama Pabrik Pandaan, PT Hoktong Pontianak, PT Hoktong Jambi, PT Jambi Waras Jujuhan, PT PN3 PPK Membang Muda. Kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan, kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada penerima penghargaan. Kami persilakan kembali ke tempat duduk dan kami mohon kepada Bapak Putu dan juga Bapak Herman mohon tetap berdiri di atas panggung. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penerima penghargaan industri hijau level 5 sektor industri agro diberikan kepada PT Tirta Investama Plan Subang, PT PN3 PKS Silau, PT Harapan Sawit Lestari, PT Syngenta Seed Indonesia, PT Tirta Investama Pabrik Cianjur, PT Tirta Fresindo Jaya Plan Cimande, PT Pasifik Medan Industri, PT Tirta Fresindo Jaya Plan Banyuasin, PT Nusira, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Kirana Windu, PT Tirta Investama Pabrik Tanggamus, PT Amerta Indah Otsuka Pasuruan.
Kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan, kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan dan kami mohon untuk kembali ke tempat duduk. Untuk Bapak Putu dan juga Bapak Herman, kami mohon untuk tetap berdiri di atas panggung. Kita lanjutkan dengan penerima penghargaan selanjutnya. PT Komering Jaya Perdana, PT Anugrah Bungo Lestari, PT Victorindo Alam Lestari, PT PN3 Persero PKSC Mengke, PT Tirta Investama Pabrik Langkat, PT Polyplan Sejahtera, PT Nestle Indonesia Pabrik Karawang, PT Andes Agro Investama, PT PN3 Persero PKS Rambutan, PT Tirta Investama Pabrik Wonosobo, PT Ciljadang Indonesia Mojokerto Factory, PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory, PT Kirana Sapta, kepada Bapak dan Ibu, kami mohon berfoto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan penerima penghargaan PT Panca Surya, PT Tirta Fresindo Jaya Plan Bonto Maranu, PT Maya Agro Investama, PT Aqua Golden Mississippi Pabrik Bekasi, PT New Kalbar Processors, PT Tirta Sibaya Kindo, PT Tirta Investama Pabrik Citerep, PT Nestle Indonesia Pabrik Kejayan, PT Tirta Fresindo Jaya Plan Ciherang, PT Kirana Musi Persada, PT Hindoli Banyu Asin, PT Hindoli Sungai Lilin Mill, PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Pabrik Jakarta,
Kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan, kami mohon berfoto bersama. Baik, terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon berkenan kembali ke tempat duduk. Untuk Bapak Putu dan Bapak Herman kami mohon tetap berdiri Bapak, karena akan dilanjutkan dengan pembacaan penghargaan selanjutnya. PT Tirta Fresindo Jaya Plan Pasuruan, PT Mondelez Indonesia Manufacturing, PT Sumatera Prima Fiberboard, PT Indofood Sukses Makmur Pabrik Cibutuh, PT Karini Utama, PT Tirta Investama Pabrik Kebon Candi, PT Bumi Sawit Sukses Pratama, PT PN3 PKS Aek Torok, PT Fonterra Brands Manufacturing Indonesia, PT PN3 Persero PKS Seibaruhur. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada para penerima penghargaan dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Industri Agro beserta Bapak Kepala Pusat Industri Hijau. Kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat duduk. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh staf ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi kepada Bapak Andi Rizaldi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Perindustrian, Pak Putu Juli Ardika, Dirjen Industri Agro, Pak Eko Cahyanto, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Perindustrian, Pak Dr. Heru, Kepala Pusat Optimalisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Bapak Arifin, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, Ibu Ninyoman Ambar, Direktur Industri Kecil Menengah, para pejabat dari Dinas Perindustrian Perdagangan yang mungkin hari ini hadir secara virtual, para pimpinan perusahaan industri,
penerima penghargaan kinerja industri hijau yang baik dan penghargaan industri hijau, kemudian para perwakilan industri dan asosiasi yang hadir secara virtual, dan para undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara penganugerahan penghargaan industri hijau tahun 2022. Kami menyambut baik penyelenggaraan acara ini sebagai wujud apresiasi bagi perusahaan industri yang telah berkomitmen dan telah menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten dan berkelanjutan. Kami menyampaikan selamat kepada 128 industri yang 61 diantaranya sudah mendapatkan penghargaan karena sudah menerapkan SIH, Standar Industri Hijau, dan 67 diantaranya mendapatkan penghargaan level 5 dari penghargaan industri hijau. Kita berikan aplaus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Namun demikian, selain Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penghargaan hari ini, masih ada 27 industri lagi yang mendapatkan predikat level 4 yang juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perindustrian. Kita berikan tepuk tangan untuk 27 perusahaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah kolaborasi dari para pemangku kepentingan atau stakeholder, para pimpinan kementerian dan lembaga terkait, para pimpinan perusahaan industri, serta seluruh lapisan masyarakat yang terkait dengan industri hijau ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sepanjang catatan sejarah bangsa ini, berbagai krisis telah dilalui oleh negara kita. Dalam beberapa dekade terakhir, baik itu krisis moneter pada tahun 1998 maupun tekanan perekonomian global pada tahun 2008, dan kita telah menunjukkan memiliki kekuatan dan kesatuan untuk terus bangkit. Kehadiran pandemi COVID-19 yang diikuti juga tekanan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, kemudian naik turunnya harga komoditas, serta adanya kenaikan biaya hidup di beberapa negara, dan juga adanya perubahan iklim telah menjadi perfect storm yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, ketahanan Indonesia menghadapi ancaman krisis akibat pandemi dan ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi global juga turut ditunjukkan melalui diselenggarakannya presidensi G20 di Bali pada tanggal 15 dan 16 November 2022 yang lalu. Pertemuan para kepala negara di forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration. Pada deklarasi Bali tersebut telah disepakati upaya Energy Transition Mechanism, dukungan upaya internasional mengatasi krisis pangan, perlindungan terhadap 30% daratan dan lautan pada tahun 2030, serta mengurangi degradasi tanah sampai dengan 50% pada tahun 2040 secara sukarela. Dan yang tidak kalah penting adalah komitmen dari beberapa negara G20 untuk membantu Indonesia menyediakan anggaran sekitar 20 miliar US dollar atau 300 triliun rupiah dalam rangka mendukung ekonomi hijau atau green economy. Sejalan dengan deklarasi Bali tersebut, saat ini kebutuhan konsumen atas produk hijau terus meningkat, baik secara nasional maupun secara global. Kewajiban
untuk melakukan praktik berkelanjutan di negara tujuan ekspor terus berkembang, terutama terkait dengan pengelolaan risiko komoditi yang dinilai dari aspek bahan baku, proses produksi, keamanan produk bagi konsumen, eksploitasi sumber daya alam, polusi dan pencemaran, serta tidak ketinggalan adalah terkait dengan tenaga kerja. Hal ini sangat terkait dengan isu perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, dan keselamatan tenaga kerja atau keselamatan manusia. Sebagai tolak ukur praktik berkelanjutan, di beberapa negara tujuan ekspor telah mewajibkan persyaratan produk dan perusahaan, mulai dari ekolabel, kandungan material recycle atau daur ulang, bebas bahan kimia tertentu, nilai emisi karbon, serta pemenuhan standar hijau dan penggunaan teknologi digital yang tidak kalah penting. Penerapan standar industri hijau ini menjadi jawaban yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian untuk memanfaatkan regulasi yang diterbitkan oleh negara tujuan ekspor mengenai praktik berkelanjutan dan manajemen risiko komoditas sehingga menjadi daya saing bagi industri nasional. Melalui program industri hijau diharapkan akan dapat mencegah eksploitasi yang berlebihan pada sumber bahan baku dari alam, kemudian mengurangi eksploitasi energi dan air seperti tadi disampaikan oleh Pak Herman. Ada beberapa benefit yang ternyata bisa dikuantifikasikan dalam bentuk nilai mata uang. Kemudian juga meminimalkan emisi dan limbah serta penanganan non-produk output untuk dimanfaatkan kembali sebagai waste to energy maupun waste to product. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penerapan industri hijau secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap perekonomian nasional dengan beberapa penghematan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Industri Hijau. Salah satu dampaknya adalah penurunan biaya produksi dan peningkatan produksi persatuan waktu yang akhirnya akan membuat harga menjadi bersaing. Kemampuan produk ini akan meningkatkan total penjualan dan juga peluang lapangan pekerjaan yang tentu akan berkontribusi pada pendapatan negara melalui peningkatan pajak dan devisa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa industri membuktikan bahwa industri hijau telah memberikan manfaat dan keuntungan. Investasi dalam bentuk pengadaan dan rekayasa teknologi mampu meningkatkan efisiensi proses produksi. Selain efisiensi dan penghematan biaya produksi, manfaat lain yang diperoleh perusahaan adalah meningkatkan reputasi atau nama baik perusahaan serta memenuhi kebutuhan dan requirement dari konsumen dan pasar yang semakin peduli terhadap industri hijau, menjaga peluang daya saing, serta menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja. Kedepan kami akan mendorong agar perusahaan industri yang telah menerapkan industri hijau dapat memperoleh preferensi bunga pinjaman. Kebetulan kalau tidak salah juga ada hadir rekan dari Bank Indonesia, mungkin juga ada dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ini dapat menjadi salah satu nilai dari competitiveness perusahaan. Sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus stimulan bagi industri, perlu didorong terus kebijakan pemberian insentif bagi industri yang telah mendapatkan atau telah menerapkan industri hijau. Semua ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sendiri, melainkan kerjasama di antara stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga target percepatan dan penguatan industri hijau dapat tercapai. Industri hijau ini kami harapkan bukan hanya slogan semata, melainkan juga aksi nyata sektor industri untuk mencapai keberlanjutan dalam segala aspek. Sektor industri sampai saat ini masih memberikan kontribusi pertumbuhan yang sangat besar. Terakhir di triwulan ketiga, kontribusi industri terhadap PDB adalah 16%. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak serta mengelola investasi yang cukup besar, baik investasi asing maupun investasi lokal. Hal ini berarti jika kita ingin mentransformasi peradaban manusia menuju kehidupan yang berkelanjutan, maka tidak dapat dipisahkan dari transformasi
industri itu sendiri. Demikian sambutan dari Bapak Menteri yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah meraih penghargaan dan semoga ini dapat dipertahankan untuk waktu-waktu berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Staf Ahli Menteri atas sambutan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormat, untuk mengakhiri acara akan ditutup dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Yudi Setianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afiu na'amahu wa yukaifu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami hadir bersama dalam rangkaian acara penganugerahan penghargaan industri hijau tahun 2022. Ridhoi dan berkailah acara kami ini, sehingga menjadi acara yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ya Allah, melalui acara penganugerahan penghargaan industri hijau tahun 2022 ini, semoga bisa memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan industri nasional, khususnya dalam mewujudkan industri hijau. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami sesama, bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami, bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah yang Maha Mendengar, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah acara penganugerahan penghargaan industri hijau Kementerian Perindustrian tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada staf ahli Menteri Perindustrian Republik Indonesia serta para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Saya Viji Lestari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan, kami persilakan untuk mengambil sertifikat industri hijau dan piagam penghargaan industri hijau di meja panitia yang sudah disediakan. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu para penerima penghargaan, kami persilakan untuk mengambil sertifikat industri hijau dan piagam penghargaan industri hijau di meja panitia. Terima kasih.